Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini kita kedatangan Prof. Misuno. Beliau adalah profesor dari Kyoto University yang saat ini menjadi dosen guru besar di Universitas Indonesia. Beliau ini ahli ekonomi Asia Tenggara, ya, yang sudah lama meneliti tentang Indonesia, tentang Asia Tenggara dan negara-negara lain, ya. Kita akan ngobrol aja, jadi ini bukan presentasi atau apa, ini ngobrol aja. Prof, selamat sore Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, ini Prof ini sudah haji ya? Ya, haji dong. Sudah haji ya? Ya, sudah yang lalu ya. Ya, ini Prof ini walaupun orang Jepang tetapi sangat lancar berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda gitu. Kumaha dadamang Prof? Bagus toh. Oh, bagus. Kantor selama di Bandung apa di mana? Di mana ya, di Bandung? Masih kena di Bandung. Lama di Bandung Majalaya, memang waktu saya di Majalaya. Penelitian tesis doktor mah di Majalaya. Oh. Jadi gimana ini, kita mau tanya bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Jepang ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Ya. Setelah COVID ini ya, kan. Oke. Tadi saya dengar katanya makronya nggak begitu bagus, tapi secara mikro perusahaan-perusahaannya bagus gitu. Itu gimana nih? Ya. Kalau secara makro ya, Indonesia kemarin juga 7% kuartal kedua gitu. Kalau Jepang itu masih minus gitu. Jadi memang lebih bagus Indonesia ya. Nah, jadi habis corona turunnya juga Jepang lebih banyak daripada Indonesia gitu. Kenapa masih minus ya? Kemarin berapa minusnya yang awal? Yang terakhir juga masih minus ya Jepang gitu. Atau andai terus juga sedikit gitu. Kalau nggak sampai 7% lah. Gitu. Year on year atau gimana minusnya? Oh iya. Ya, kan kemarin kita Indonesia kemarin 7% ya. Nah, tapi Jepang nggak sampai 7%, nggak ada, masih prosesnya sedikit gitu, karena daya konsumsinya juga tidak meningkat atau investasi juga tidak banyak gitu ya. Tapi yang tadi pagi saya ngobrol sama Pak Iwantono, memang itu pengetahuan umum antara masyarakat Jepang gitu ya. Kalau secara makro perusahaan ekonomi Jepang itu nggak bagus ya. Segala indikator nggak bagus. Tapi kalau toh tingkat perusahaan seperti Sony, laba Sony itu ini paling banyak tahun lalu sejarah Sony gitu contohnya ya. Nah, saya dengar apanya? Gitu, yang paling banyak apanya? Laba. Oh, labanya. Laba perusahaannya, bukannya omsetnya gitu. Ya, jadi memang perusahaan itu harus ada labanya ya gitu. Omset penting, tapi laba pun lebih penting labanya gitu ya. Nah, labanya paling banyak ke Sony dalam sejarah Sony-nya gitu. Dan saya pernah dengar beritanya tahun lalu banyak perusahaan Jepang itu labanya sangat banyak dalam sejarah perusahaan masing-masing gitu. Kok kenapa dalam pandemi bisa labanya banyak? Itu aneh sekali ya. Kalau Sony sih memang game Sony bidangnya banyak ya. Nah, seperti Expedia itu sudah hampir gagal gitu. Persaingan sama apakah Oppo, Samsung gitu. Tapi kalau mereka punya game itu karena gara-gara corona orang main di rumah gitu, di game Sony cukup laku contohnya gitu. Nah, tapi perusahaan lain juga masing-masing punya produknya ya yang cukup kuat gitu. Jadi mungkin omsetnya nggak terlalu omsetnya sih tidak terlalu banyak ya, tapi labanya banyak gitu. Jadi bisa ya? Kok bisa omsetnya nggak banyak, labanya banyak, gimana tuh? Berarti penjualannya
penjualan sama laba itu beda ya. Ya, jadi Ya, memang maksudnya kalau penjualannya nggak meningkat, labanya besar, berarti marginnya tinggi dong. ya penjualannya. Tapi kalau penjualan banyak, kalau dulu perusahaan Jepang itu selama pertumbuhan ekonomi Jepang cepat itu apa perbankan Jepang juga ya atau perusahaan Jepang umumnya omsetnya banyak, penjualannya banyak, tapi keuntungannya tidak terlalu banyak. Tapi enggak apa-apa lah, omsetnya banyak, jadi bayar gaji, bayar bunga dan lain-lainnya, akhirnya labanya dikit juga, pertumbuhan ekonominya cepat. Nah, jadi itu boleh katakan ekonomi berkembang gitu ya. Tapi memang ada cirinya, jual banyak tapi keuntungan sedikit gitu. Bahasa Jepangnya hakri tabai gitu ya. Itu ciri khasnya. Nah, dan perbankan juga ya pinjami banyak gitu. Nah, terus perbankan masing-masing punya perusahaan-perusahaan yang berrelasi, pinjami banyak. Nah, mereka kembali tapi bunganya nggak banyak, jadi labanya kecil tapi nggak apa-apa lah, labanya kecil gitu. Itu yang model perusahaan Jepang zaman dulu gitu. Tapi habis ininya ya Asian Economic Crisis gitu, Krismon gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah berombak gitu, BIS ininya ya CAR gitu ya, Capital Adequacy Ratio. Dulu Capital Adequacy Ratio itu perbankan Jepang, perbankan Mitsubishi juga cuma 3%, 2%, nggak apa-apa karena omsetnya banyak, untung sedikit. Tapi kalau cuma 2% itu nggak bisa ya, sekarang harus 20%. Berarti ininya untungnya jadi indikator ROI juga ya. Dulu Jepang itu ekonominya berkembang tapi indikator perusahaan nggak terlalu bagus, tapi sekarang nggak bagus gitu. Jadi keuntungan cukup banyak, memang itu gitu ya. Jadi kalau gitu secara perusahaan masih pada untung ya? Nah, untung gitu. Kenapa bisa begitu itu ya? Karena gini, kalau di Indonesia ini kan susah sekali. Walaupun disebut pertumbuhan kemarin 7%, 7,07 gitu ya. Tetapi kan fakta di lapangan kita susah. Ya. Karena pertumbuhan 7% itu sebenarnya berasal dari angka tahun lalu yang sangat dalam. Ya itu sih sama. Jadi kalau kita naik 7% sebenarnya masih belum apa-apa dibandingkan keadaan sebelum krisis kan? Ya. Kalau perusahaan Jepang itu nggak terlalu omset nggak terlalu naik atau perusahaan nggak terlalu berkembang, tapi cukup lama ya. Sebenarnya resesi Jepang itu cukup lama. Habis Krismon memang ada istilahnya lost decade gitu ya, 10 tahun kehilangan 10 tahun. Nah, lost to decade 20 tahun kehilangan, lost to 3 decade 30 tahun kehilangan. Puncaknya ekonomi Jepang itu waktu pas anak saya lahir, jadi 1993. Waktu itu bagus ya, ekonominya penjualan banyak, konsumsi banyak, tapi habis itu merosot terus ya. Jadi perusahaan Jepang itu sudah adjust untuk situasi baru, pertumbuhannya rendah, nggak terlalu berkembang, gitu ya. Jadi mereka merombak struktur perusahaannya agar waktu kesulitan pun ada keuntungannya gitu. Itu memang begitu. Kalau UKM bagaimana? UKM di Jepang sekarang nggak lagi kesulitan banget atau gimana? Kalau di Indonesia kan kesulitan. UKM sih memang banyak kesulitan juga ya gitu ya. Kalau dulu sih apakah subcontracting, apakah industri daerah ya, ini community based industry, cluster-clusternya banyak sekali ya.
Nah, sekarang pun memang banyak gitu, tapi banding sama dulu memang lebih banyak kesulitan lah gitu ya. Kalau pertanian, UKM memang banyak kesulitan gitu ya, gitu. Kalau sekarang gimana? Sekarang lebih sulit mana, usaha besar atau usaha kecil di Jepang? Ya kalau usaha besar lebih Lebih kuat ya? lebih kuat ya. Kalau usaha kecil juga memang Jepang itu karena sejarahnya usaha kecilnya sangat banyak daerahnya mendukung ekonomi daerah gitu ya. Tapi itu ininya ya kerusiannya terlalu kuat gitu. Jadi banyak perusahaan kecil itu tidak bisa bersaing sama barang dari luar negeri gitu ya. Jadi kalau seperti Toyota, Sony itu perusahaannya sangat kuat daya saingnya. Jadi kerusiannya 100 yen per dolar. Dulu waktu saya anak kecil itu $1 360 yen. Habis Perang Dunia Kedua, Amerika setting $100 360 yen. Itu mendukung ekonomi Jepang. Ini ekonomi daerah, hasil bumi juga masih bisa bersaing, industri kecil bisa bersaing. Tapi karena ekonomi Jepang berkembang, terus ini Plaza ini Samito ya, Samito 86 antara Nakasone sama Papa Bush itu. Nah habis itu kerusiannya turun sampai $1 100 yen. Itu sangat menyulitkan industri kecil gitu, pertanian juga gitu ya. Tapi kalau sektor tertentu mobil itu tetap kuat gitu ya. Itu. Jadi sekarang itu walaupun ekonominya krisis, rata-rata perusahaan di Jepang tidak sesulit dibandingkan katakan di Indonesia gitu. Ya pasti sulit lah ya, tapi data menunjukkan banyak perusahaan Jepang yang go publicnya ya, yang umumkan data-data itu. Nah, perusahaan Jepang yang umumkan data setiap perusahaan itu yang go public. Nah, grup itu mempertahankan kinerjanya, mempertahankan labanya gitu ya. Itu ya mungkin saja salah satu faktornya sahamnya tinggi ya. Harga saham tinggi. Nah itu bukan di Jepang saja ya, itu gejala global karena perusahaan di mana bank sentral di mana-mana kucurkan dana sebanyak-banyaknya, jadi sahamnya naik. Nah sahamnya naik itu jadi modalnya asetnya juga perusahaan asetnya naik ya, itu bawa dampak positif juga ya. Gitu. Kalau kesempatan kerja gimana? Ini kan ada banyak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sana, ini mau lulus itu pada mau kerja di sana tuh. Bisa kerja. Kenapa ya? Ini dua faktor besar. Satu, Jepang itu depopulasi, jumlah penduduknya turun. Nah, tapi kalau itu makro ya. Tapi lebih penting lagi itu baby boomer yang lahirnya habis perang dunia itu jumlahnya banyak ya, baby boomer. Ya. Baby boomer yang memikir pertumbuhan ekonomi Jepang karena saya kan termasuk baby boomer. Nah ya gitu. Tapi itu Jepang lebih banyak lah ya. Jadi itu mereka ditayar gitu. Nah jadi mereka jumlahnya sangat banyak itu ditayar gitu ya. Nah tapi pensiun. Nah tapi kalau di Indonesia habis pensiun juga banyak yang kerja ya, apakah sektor informal atau apa gitu ya. Kalau cukup, karena duitnya nggak cukup makan. Ya kalau Jepang ya memang itu masing-masing ya, memang duitnya kurang ya dia kerja. Bagaimanapun dia kerja, karena Jepang itu
oleh karena ada sistem pensiun sebenarnya nggak terlalu cukup ya. Tapi banyak yang tadinya karyawan-karyawati memang mereka berkiprah di perusahaan. Kalau keluar dari perusahaan menjadi orang manusia biasa, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak punya skillnya, jiwanya entrepreneur itu nggak ada. Jadi sebagai karyawan baik ya mereka membakti perusahaan itu pasti baik ya. Tapi kalau dia keluar dari perusahaan nggak apa-apa gitu. Jadi jadi orang seperti itu banyak ya. Jadi kalau keluar dari perusahaan dia nggak bisa kerja lagi ya. Banyak yang nggak kalau mau kerja sih sebenarnya bisa saja ya, tapi kalau dia tidak terlalu kreatif ya, atau dia tidak terlalu mau ya nggak bisa ya gitu. Kalau pertanian bisa ya, kalau pertanian tapi banyak orang Jepang itu udah keluar dari pertanian, udah keluar dari pedesaan, nggak ada relasi sama pertanian lagi, nggak ada relasi sama pedesaan lagi ya. Jadi kalau Pak Iwantono juga andai ke Jepang gitu ya, jalan-jalan ke daerah, suka ketemu rombongan lansia. Tapi lansia juga paling 65-70, mereka masih sehat-sehat, masih badannya juga nggak ada masalah sama sekali, tapi mereka jalan-jalan ke pariwisata gitu. Duit ya. Pariwisata. Banyak itu, maka apakah Muantai juga, Filipina juga ya berusaha sekali menggait mereka punya vira di Muantai atau Filipina. Berarti dia kalau pensiun duitnya banyak ya? Nggak terlalu banyak, tapi bisa hidup sih kalau hemat-hemat sih. Terus sebelum pensiun, patokan Jepang itu, orang Jepang itu satu orang nabung 30 juta yen gitu, itu patokan. Setiap bulan? Oh, enggak. Sebelum pensiun, habis pensiun pasti dapat duitnya setiap bulan ya, 200.000, 250.000 yen per bulan. Tapi sebelum pensiun itu udah dibicarakan orang Jepang. Kamu kalau nanti pensiun bagaimana? Ya saya nanti hidupnya pensiun aja. Kalau begitu kamu harus punya tabungan loh 30 juta gitu. Itu omongan biasa. Kalau saya nggak ada. Nggak 30 juta yen. Minimum tabungannya harus itu. Itu patokan, bukan nggak ada peraturan. Iyalah, anunya ya kurang lebih. Common sense. Ya. Gitu. Ya jadi oleh karena itu kakak saya juga begitu. Kakak saya itu keluarga saya itu keluarga pengusaha keramik karena asal dari daerah keramik. Tapi generasi bapak saya itu usahanya kesulitan bangkrut. Kakak saya itu jadi guru tapi kerja sebagai guru SMA sampai pensiun gitu. Habis itu dia nggak kerja apa-apa, itu aja ngurusin RT RW ngurusin RT RW, volunteer gitu. Nah, volunteernya tapi karena ada tabungan bisa hidup ya. Ya, jadi hemat ya, maka hidupnya hemat begitu. Nah, jadi itu anak kakak saya itu anak ininya ya, anak sulung gitu. Jadi anak pertama gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab rumahnya gitu ya. Jadi balik ke ceritanya awal ya. Jadi banyak orang Jepang itu ditayar pensiun dari labor market. Nah, jadi ada kekosongan tenaga kerja, kekosongan labor market, kekurangan tenaga kerja gitu ya. Terus ekonomi Jepang sih secara makro nggak terlalu bagus ya, tapi secara mikro sih perusahaannya masing-masing perusahaan itu bergerak. Nah, maka butuh tenaga kerja. Nah, jadi memang ada ruangan tenaga kerja banyak juga diisi oleh orang Indonesia gitu. Ya seperti ya gitu. Ini istri dari anak saya juga dari Indonesia kerja di Tokyo. Banyak ya sekarang kerja di Tokyo, bukan Tokyo saja. Pak, ini kan ada Anandia ini mau lulus dari resume Kang itu. Coba ya bisa cari kerja lah gitu. Coba ngomong dulu Nan, gimana Nandia?
harus ikut syukatsu. Apa ikut syukatsu? Halo, Halo, gimana apa halo, kabar? salam kenal. Nama saya Anandia atau Oh dipanggil ya, Anan. saya teman Iya, Pak. salam kenal Profesor Ya, kenal Pak. Mizuno ya. Kenalin ya, Iya. Mizuno. Menarik banget tadi pembahasannya, aku juga sempat dengerin tentang ekonomi juga. Aku sekarang di tahun keempat, Om. Tahun keempat, terus September ini lulus jurusannya Hospitality Tourism. Ya. Terus sekarang sih aku lagi aktif Shukatsu job hunting di perusahaan-perusahaan Jepang. Ya. Udah Di berapa beberapa. perusahaan yang ikut wawancara? Yang udah wawancara sekitar 10 Om, sekitar 10. Kalau Cuma 10 masih kurang. 10 masih kurang ya? Kurang dong. Kakak keponakan saya Iya. saya waktu lulus Maseda, dia wawancara 20 perusahaan gitu. 20 perusahaan baru dapat tuh Om. Tapi Orang Indonesia atau orang Jepang? orang Jepang, Orang Jepang. Tapi Wah. orang Indonesia juga bisa lah kalau sekarang itu punya aneka ragam, punya ciri khasnya ya. Harus ini. Iya benar. Harus punya ciri khasnya jelas. Iya gitu. benar. Keahlian Ya, aku itu. paling kalau apply sebenarnya aku setiap hari apply banyak, tapi kan kalau untuk sampai tahap interview kan pasti lumayan dikonsiderasiin juga dari company-nya ya. Ya. Cuma kalau sekarang masih baru ada baru lolos tahap pertama sih, nanti minggu depan ada interview lagi buat tahap Ya gitu. selanjutnya. Ikut sebanyak-banyaknya gitu. Nanti Iya. dapat. Berarti sebenarnya walaupun nih misalkan ya kita orang asing gitu, bahasa Jepangnya mungkin nggak seperti native gitu, Nggak masih bisa. masih mungkin bisa kerja di Jepang. Bisa. Kalau tadi pagi juga saya mau sampaikan ya. Ini. Iya. Kalau sekarang tuh Jepang itu secara prinsip kekurangan tenaga kerja ya. Pikirlah ada orang kerjanya 1 juta. Yang cari kerjanya 900.000. Jadi sebenarnya yang cari kerja bisa dapat pekerjaan semua. Tapi yang cari kerja 900.000 itu setiap orang melamar 10 tempat ya, gitu ya. Iya. Berarti 9 juta orang yang melamar itu 9 juta orang. Padahal lowongan kerjanya 1 juta. Jadi kelihatannya susah. Tapi itu cuma nominal saja karena setiap orang melamar 10 perusahaan gitu ya. Nah, tapi akhirnya dia dapatnya cuma 1 saja ya. Kalau dia diterima oleh 5 perusahaan juga dia harus nolak ya. Benar sih. Ya, jadi akhirnya memang yang cari kerja 900.000. Nah, lowongan kerja 1 juta. Jadi akhirnya semua orang dapat gitu. Tapi prosesnya sih menderita. Iya, kayak kalau ya jadi kadang-kadang kan pasti kalau misalkan nggak keterima kan pasti kayak jadi ngerasa kurang percaya diri, tapi tapi betul. mikirnya kayak pasti mungkin ada jalannya masing-masing gitu, mungkin belum saatnya gitu ya. Tapi itu ya karena saking banyaknya diwawancarai, ini jadi mahir. Bener sih, jadi terbiasa ya. Jadi pintar gitu ya. Coba kami jelasin dalam 5 menit menggunakan diri gitu ya, introduction gitu ya. Introduction Jadi, udah di luar jadi kepala kalau gitu ya. awalnya sih masih kagok-kagok, tapi kurang 5 kali. Lama-kelamaan hafal skripnya, bener. Jadi lancar. Terus lama-kelamaan ditolak sekali, mungkin waktu pertama kali ditolak mungkin sedih, tapi kalau udah ditolak 3-4 kali, ya udahlah, lanjut aja terus. Nggak apa-apa, akhirnya pasti dapat. Jadi makin banyak pengalaman, makin lancar ceritanya gitu. Jadi makin pintar promosikan dirinya gitu. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Sekarang anggaplah pengalaman gitu. Jadi sebanyak-banyaknya melamar, terus itu ikut wawancara gitu. Terus selalu pintar promosikan diri, cirinya, skillnya, maunya, kontribusinya pada perusahaan gitu. Kenapa? Pasti ditanya ya, kenapa kamu melamar tempat kami gitu. Bener. Harus pintar deh.
Harus Iya, pintar jelasin alasannya apa yang kamu tahu tentang Ya. company ini gitu misalkan. ya gitu-gitu. Apa yang mau kontribusi? Iya. Tapi lama-lama sih jadi makin pintar, jadi pasti akan diterima gitu. Semoga amin. Tapi Makasih, baguslah Om. nanti apa sekali Kak sementara kerja di Jepang, pengalaman gitu. Iya. Cara kerja orang Jepang itu bagaimana? Itu mau Bener. di wawancara tadi di Okinawa. Oh, Okinawa gimana Okinawa? Aku kemarin ini kemarin dapat wawancara di Ritz-Carlton Okinawa. Jadi salah satu di bagian food and beverage gitu, tapi mungkin belum ditentuin posisinya di mana. Kemarin wawancara pakai Nihongo. Aku enggak. Iya, wawancara pakai Nihongo. Aku kayak sebenarnya kurang pede sama Nihongo aku, tapi ya udahlah kayak ya harus bisa gitu kan. Tapi aku nggak expect akan dapat tahap kedua sih sebenarnya, karena biasanya aku wawancara kalau di antara nggak di mix English sama Nihongo atau enggak English aja gitu kan. Tapi kemarin benar-benar full. Tapi justru yang aku pikir aku nggak keterima, ya aku pikir kayak ya sudah lah, yang penting aku udah usaha gitu kan. Tapi justru itu malah bagus juga dong kalau dimintain jelasin dalam bahasa Jepang, usahakan jelasin dalam bahasa Jepang gitu. Jadi bahasa Jepang bikin persiapan naskahnya yang dikoreksi oleh teman-teman gitu. Iya. Ya, jadi hafal bahasa Jepangnya. Nanti itu latihan bahasa Jepang yang bagus dong. Iya Om. Paling nanti next interview tapi untungnya pakai bahasa Inggris. ya, bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa. Iya. Gitu. Ya, jadi sekarang itu ekonomi Jepangnya ya secara makro sih masih makin jauh dari Cina gitu ya. Tapi kalau setiap perusahaan sih nggak terlalu parah, apalagi pasar tenaga kerja lebih menguntungkan kepada buruh gitu ya. Jadi itu ini harus pintar promosikan gitu, promosikan diri gitu. Iya benar. Ya, saya rasa bisa lah gitu. Iya, semoga aja sih. Kalau aku mau tanya, kalau misalkan nih ya, ini worst case aja misalkan, aku kan student, terus visa akan cepet expired Desember ini kan ya. Nah kan aku belum bisa menjanjikan apakah by that time aku udah dapet naite atau belum, kan aku belum tahu ya. Kalau misalkan kita punya motivasi nih mau job hunting misalkan gitu, tapi belum dapat kerja, apakah mungkin untuk perpanjang visa, kemungkinannya besar nggak sih? Marah aja sama imigrasi gitu, perpanjangan visa 2 bulan 3 bulan gitu untuk sementara gitu. Jadi itu kemungkinan bisa, kalau yang penting kita lagi job hunting masih bisa lah ya. Saya nggak terlalu tahu ya, tapi temannya jadi hosoning gitu ya. Jadi itu perpanjang stay di Jepang gitu. Bilang aja sedang ini shukatsu gitu ya. Kalau bilang shukatsu semua orang Jepang tahu gitu. Iya. Nanti dari sekarang dicari ketentuannya kayak apa, supaya tahu, jangan nanti udah habis waktu baru nyari informasinya. Itu tadi perlu sounding segala. Iya. Kalau sounding itu kan garantor Ya gitu. Ya jadi itu jadi sekarang sebanyaknya melamar gitu, bagusnya ya. Iya. Udah ya. Kita lanjutkan nanti yang kedua ya. Ini yang pertama ini dulu. Ya. Nanti bisa tak? Kita ngobrol lagi, temanya mungkin nanti masalah stimulus ya. Buat usaha gimana sih di Jepang dan ya Indonesia gitu ya.